dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Mari sebelum siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama terus sembah Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau
kasmu di tempat kediamanmu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku dan kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu.
terus sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Yesus Tuhan, haleluya, Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak Tuhan, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hanya bagimu segala hormat, pujian dan kemuliaan, pengagungan Tuhan, kejayaan hanya bagi Allah saja. Dan biarlah saat ini Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Khusus pada ibadah sebentar kenaikan Tuhan Yesus kita boleh merayakan. Tidak terasa saudara, sudah 40 hari dari mulai Paskah sampai saat ini. Dan mari kita tundukkan kepala kita mohon urapan dari Roh Kudus. Biar Tuhan Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kita semua melalui kebenaran firman-Nya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk
siang hari ini Tuhan, untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, khususnya 40 hari belakangan ini Tuhan. Kami menikmati kasih karunia-Mu. Kami boleh Tuhan pagi hari ini merayakan kenaikan dari Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biar Tuhan hal ini menjadi satu rema dalam setiap kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu yang logos ini. Sehingga kami boleh memaknai dengan sungguh-sungguh Tuhan untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Roh Kudus, tolong urapi kami. Engkau adalah guru agung kami. Engkau memberikan roh hikmat kepada semua anak-anak-Mu yang ada di rumah, karena kami saat ini ibadah secara online, juga yang ada di studio, juga untuk hamba sendiri. Tuhan mengurapi dengan roh hikmat, pewahyuan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan, apa yang menjadi kerinduan dari hati-Mu boleh disampaikan dengan sejelas-jelasnya dan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan Yesus. Seluruh kebenaran firman-Mu boleh tertabur dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali ganda, buah yang matang di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita lihat dalam Markus 16 ayat 19, 20. Markus 16 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Bapa. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Setelah 40 hari Tuhan memulihkan satu persatu semua, ya, murid-muridnya. Mereka yang mulai rasa frustasi, Tuhan pulihkan. Itu yang namanya jamahan untuk kedua kali, second touch. Dan Petrus pun berubah total. Ya, Petrus tidak ada ketakutan lagi, tidak ada keraguan lagi, sebagai salah satu murid Tuhan Yesus yang hidupnya kadang-kadang goyah imannya. Ya, seringkali Petrus ya diingatkan sama Tuhan Yesus, hai orang yang kurang percaya, hai orang yang kurang percaya. Gitu. Ya, jadi ada orang yang percaya penuh, kurang percaya, tidak percaya. Nah, kita yang di mana nih? Kita semua adalah orang-orang yang percaya penuh. Yang setuju katakan amin. Ada 7 hal penting saya ingatkan, sekedar untuk mengingatkan kembali peristiwa dalam pelayanan, dalam kehidupan Kristus ya selama di bumi ini. Yang pertama adalah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Itu Natal, pasti semua merayakan. Semua jemaat, semua gereja merayakan. Bersukacita karena kelahiran dari juru selamat kita 2000 tahun yang lalu. Diingat terus. Ya, dan ini banyak Kristen-Kristen yang disebut Kristen Natal. Kalau Natal dia muncul semuanya. Nah, yang kedua, 30 tahun dalam perjalanan pelayanan. Ya, ini yang disebut pengajaran, pelayanan. Itu yang terpenting, yang kedua. Dalam pelayanan dan pengajaran Kristus. Nah, di situ murid-muridnya juga belajar. Ya, pelayanan Tuhan Yesus ke orang-orang sakit semua. Itu hal penting yang kedua. Yang ketiga, setelah itu penderitaan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan ini langsung berkaitan dengan yang keempat, yaitu kematian Tuhan Yesus. Ya, penderitaannya kita tahu, Tuhan Yesus harus mengalami aniaya yang begitu berat ya, untuk menggantikan posisi saudara dan saya sebagai orang-orang yang berdosa. Seharusnya kita yang harus mengalami penderitaan aniaya demikian. Disalibkan. Dan Tuhan sudah mati buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Nah, ini ya, jadi 1, 2, 3, 4 penderitaan yang ketiga, yang keempat adalah kematian, dan yang kelima, makanya orang Chinese takut kalau dibilang si mati nih katanya. Padahal ada yang kelima, kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kasih karunia bicara tentang kebangkitan dari Tuhan Yesus. Kita merayakan 40 hari yang lalu
Lalu yang keenam, setelah kebangkitannya, ya, Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, 40 hari kemudian naik ke surga. Nah, kita merayakannya. Kita harus merayakannya. Seharusnya lebih sukacita lagi dibanding dengan misalnya kelahiran Tuhan Yesus. Baik, kelahiran Tuhan Yesus nggak salah. Kita sukacita semuanya, Natal itu. Tapi kenaikannya juga harus menjadi satu. Yang ku kehendaki yaitu mengenal Kristus dan kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, yang keenam, yang ketujuh, 10 hari lagi kemudian Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Ini yang ditunggu-tunggu, pencurahan Roh Kudus yang terakhir, yang sedang melawat seluruh dunia, ya, untuk membawa pada poin yang terakhir, yang ke-8, second coming, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi muter deh tuh kalau udah begitu. Ya, 7 hal penting ini harus kita ingat, karena ini juga merupakan satu pelajaran dari Tuhan sendiri. Nah, kita lihat di sini dalam Markus 16 ayat 19 dikatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Bapa. Apa sih yang kita bisa lihat dari pesan penting kenaikan Tuhan Yesus? Kita lihat yang sama juga dari Kisah Rasul Kisah Rasul 1 ayat 9, ya, sampai dengan sebetulnya dari sini dari ayat 7 lah, ya, ayat 7 dari ayat 6 maksud saya. Kisah Rasul 1 ayat 6, ya, satu perikop. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tapi jawabnya Tuhan Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yaitu ayat ke-7, Kisah Rasul 1 ayat ke-7-nya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang Bapa tetapkan sendiri menurut kuasanya. Jadi ada ketentuan waktu yang ditetapkan oleh Bapa di sorga untuk pemulihan Israel. Ini message yang pertama yang Tuhan berikan. Jadi kamu gak usah pusingin deh. Soal pemulihan Israel itu ada waktunya. Dan ini udah berjalan, saudara. Setelah Israel dibuang selama 400 tahun, ya, tidak ada negaranya, dia tercecer kemana-mana. Kemudian masuk peristiwa Holocaust, 6 juta orang Yahudi dibantai oleh tentara Nazi, ya, Hitler. Lalu kemudian baru tahun 1948 merdeka, ya, menjadi satu negara lagi. 1967 Israel merebut Yerusalem, ya. Nah, tinggal nanti pembangunan bait sucinya yang ketiganya. Jadi sudah dipulihkan nih, itu bagian Bapa. Itu message yang pertama. Jadi pemulihan Israel itu erat kaitannya dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan nanti kembalinya Tuhan Yesus Kristus juga. Ya. Nah, ini menjadi hal yang penting bagi orang percaya. Kita jamnya, kiblatnya ya melihat jam Tuhan itu ya bangsa Israel. Jam Tuhannya itu, ya. Nah, Israel sudah dipulihkan tahun 1948. Israel sudah merebut Yerusalem menjadi ibu kota tahun 1967. Tinggal nunggu nih kapan berdirinya bait suci yang ketiga. Maka udah selesai. Ya, di situ. Nah, yang kedua dikatakan ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Menerima kuasa by the Holy Spirit, oleh Roh Kudus. Untuk menjadi apa? Saksi daripada Tuhan Yesus. Untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus Kristus. Ini amanat agung, sekaligus di mana ada yang namanya kuasa dari Roh Kudus. Itu poin yang kedua, message atau pesan yang penting, ya, terpenting juga di sini. Karena amanat agung itu. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Mereka pergi memberitakan Injil. Siapa yang percaya diselamatkan, siapa yang tidak percaya dihukum. Karena udah pasti kalau mereka menolak, ya mereka menolak jalan kebenaran dan hidup. Ya, mereka bisa nggak jalanin 10 perintah Tuhan? Nggak bisa. 9 dijalanin, 1 nggak dijalanin, kena hukumannya.
Ya, makanya kita karena kasih karunia Tuhan, kita berbuat baik setelah menerima Tuhan Yesus Kristus ditebus. Itu bukan lagi tanda kutip kita melakukan itu untuk supaya masuk surga, bukan. Tapi itu adalah buah roh, hasil ya dari penebusan Kristus, keintiman kita dengan Kristus, dan Roh Kudus memberikan dalam kehidupan kita untuk mengalahkan kedagingan kita, yaitu buah roh. Ada kasih, ada kebaikan, kemurahan, penguasaan diri. Ya, itu yang berikutnya. Kita harus menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus melalui kuasa dari Roh Kudus. Tentunya disertai dengan tanda-tanda mujizat. Tapi yang terpenting bukan tanda mujizat ya, sebetulnya adalah karakter Kristusnya atau buah rohnya itu yang terpenting. Ya, 3 buah dalam setiap kehidupan orang percaya yang dituntut nanti sama Tuhan. 1, buah pertobatan. Hasilkanlah buah pertobatan. Jadi gini, kalau buah pertobatan misalnya kita dulu biasanya tukang bohong, ya kan? Nah ini kita bertobat, harus ada kejujuran. Kalau masih bulak-balik bohong lagi kan itu bukan bukti bertobat. Harus ada kejujurannya. Ya, harus ada bukti dari buah pertobatannya. Kita misalnya dulu tukang tipu, ya kan? Pokoknya semua dihalalkan, ya harus ada bertobat. Ya, kejujurannya dimunculkan. Ya, pejinah, ya harus berhenti. Perokok, peminum, mabok, berhenti semuanya. Ya, hasilkan buah pertobatan, kemudian buah roh, baru kemudian buah pelayanan, yaitu jiwa-jiwa tadi. Kembali lagi ke amanat agungnya sini. Ya, baru jadi saksi-saksi Tuhan Yesus lewat kita punya kesaksian hidup yang menghasilkan buah roh itu. Ya, disertai dengan penginjilan kita. Ya, memberitakan Injil. Apa sih Injil? Yaitu kabar sukacita tentang Kristus, tentang juru selamat. Dan ini nggak boleh berhenti selama kita masih ada di dunia ini. Terus pergi jadikan semua bangsa muridku dan ajar mereka. Jadi murid yang paling penting. Umatku binasa karena kurang pengetahuan, karena dia nggak mau belajar, nggak mau jadi murid, nggak mau diajar. Orang Kristen semua harus bertumbuh menjadi dewasa penuh di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga dikatakan di sini, sesudah ia mengatakan demikian, ayat 9, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, Kisah Rasul 1 ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Pesan yang paling penting yang ketiga adalah kembalinya Tuhan Yesus untuk menjemput gerejanya dan akan memerintah di bumi seperti di dalam sorga. Kerajaan 1000 tahun. Tapi rapture dulu nih, pengangkatan dulu. Ya, menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Ini message yang terpenting. Ya. Yang pertama, pemulihan Israel. Itu urusan Bapa dan sedang terus terjadi pemulihan ini. Ya, Israel secara jasmani ya. Kemudian pergi jadikan semua bangsa muridku dengan kuasa dari Roh Kudus dan buah-buah roh. Ya. Talenta-talenta rohani. Kita memuridkan semua bangsa termasuk bangsa Indonesia. Itu pesan yang kedua yang terpenting, amanat agung Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, kembalinya Tuhan Yesus sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan ini nggak lama lagi. Ya kadang-kadang mungkin bosen ya, bulak-balik ke situ lagi. Ya enggak, sekarang fokusnya kemana? Dunia ini akan habis kok dengan segala keinginannya. Ya, saya bicara dengan siapapun, ujung-ujungnya pasti bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru tiba kesudahannya. Injil keselamatan, the first coming. Tapi bicara Injil kerajaan itu the second coming. Ya, orang semua harus tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang turun kedua kalinya. Sepupu kita pun tahu bahwa Isa Al-Masih akan turun kedua kali untuk menghakimi semua orang yang ada di bumi. Nah, kita harus persiapkan diri
Sungguh-sungguh, bahkan terlibat. Nanti ini ada kaitannya dengan pesan pada hari Minggu besok. Ya, bagaimana kelanjutan dari 3 minggu yang terakhir dengan yang hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, dan nanti message yang pada hari Minggu besok. Ya, untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Raja Kemuliaan. Apa aja? Banyak sekali saudara yang harus kita siapkan. Nah, gereja harus siap. Gereja harus mempersiapkan jalan bagi kedatangan Raja Kemuliaan. Kalau kita memang sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan Yesus, kalau kita memang dipenuhi Roh Kudus. Ya, karena diperlengkapi untuk itu semua. Mujizat-mujizat ngikutin kita pasti. Itu mah sebagai tandanya, bonusnya. Diperlengkapi. Bukan itu ya target kita untuk mujizat, yang enggak, saudara. Karena kita mengikuti apa yang menjadi message-nya Kristus 1, 2, 3 ini, maka tanda itu akan menyertai kita dari Roh Kudus. Waktu saudara buat mujizat, itu bukan saudara, bukan saya, tapi Roh Kudus yang ada dalam kita, memanifestasikan kasih dan kuasanya. Nah, ini yang paling penting. Jadi 3 poin ini, 3 hal yang terpenting pesan waktu Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Yang pertama, pemulihan atas Israel, dan sudah dan terus dikerjakan dari munculnya 1948 merdeka, kemudian 1967 menjadi ibu kota Yerusalem. Kemudian kita memuridkan bangsa-bangsa, ini belum semua. Indonesia harus dimuridkan, bahkan bangsa-bangsa harus dimuridkan. Lewat apa? Kesatuan tubuh Kristus. Untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena ini message yang terakhir. Ya, karena dijelaskan di sini, diulangi. Dan berkata kepada mereka ayat 11. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nanti disaksikan oleh semua. Tuhan Yesus turun, terutama murid-muridnya. Kalau yang lain ya sudah, nanti kena satu penghakiman. Ya, karena di Matius 25, pada saat aku lapar, aku haus, aku telanjang, kamu nggak buat apa-apa. Kamu tidak melakukan kepada orang-orang yang paling hina. Itu salah satunya nanti message lanjutannya pada hari Minggu besok. Untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang mau katakan amin. Mari kita satukan hati. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus pada pesan yang singkat. Kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Kami boleh mendapatkan 3 pesan penting. Yang pertama, pemulihan akan Israel, bangsa pilihanmu yang sudah dan terus terjadi. 1948 negara ini merdeka, berdaulat, berdiri seutuhnya karena tangan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, setelah itu mereka bisa merebut Yerusalem sehingga masuk nanti bait suci akan berdiri, yang ketiganya. Dan kami masuki message yang terpenting yang kedua, kami memuridkan bangsa Indonesia bahkan bangsa-bangsa, karena itu perintah amanat agung disertai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mujizat-mujizat itu terjadi dalam setiap kehidupan kami apabila kami mau pergi memberitakan Injil, memuridkan bangsa ini, bangsa-bangsa seperti Yerusalem. Dan yang ketiga, mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua kali. Karena Engkau menginginkan semua diselamatkan. Dan kami mau mempersiapkan kedatangan-Mu. Tuhan tolong kami, urapi kami. Sehingga nanti pada Minggu kami ibadah juga, kami boleh mendapatkan tuntunan yang berkesinambungan, berkelanjutan. Roh Kudus mengurapi hamba-hamba-Mu yang sudah mendengar, anak-anak-Mu, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Dengan pengurapan khusus dalam nama Tuhan Yesus. Kita buka hati kita. Kita angkat kedua tangan kita, Tuhan mengurapi semua anak-anak-Mu. Tuhan, Roh Kudus, jangan ada satupun yang tertinggal. Jangan ada satupun yang lalai. Roh Kudus menjamah melawat mereka. Melawat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah. Kami mengucap syukur kami boleh merayakan kenaikan-Mu. Dan biarlah berkat daripada Bapa di sorga turun atas kita berlimpah-limpah melalui Anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus. Mulai saat hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dari orang-orang yang permainan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama, katakan amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, amin.